Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 431. Mobil konsep Songjiang selamat datang di pameran elektronik konsumen internasional pertama China di kota Bing. Semoga sukses pameran. Kami menyambut semua tamu istimewa dari setiap perusahaan dan negara. Belajar melalui pengalaman, bangun Cina yang kuat bersama. Feng Yu mengendarai mobil sedan Songjiang pertama dari perusahaan motor ke tempat pameran. Di sepanjang jalan ada banyak spanduk. Di setiap persimpangan lalu lintas ada polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas. Jalanan lebih bersih dari biasanya. Ada juga beberapa jalan yang ditutup. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya pameran ini bagi kota. Sebenarnya itu bukan hanya kota. Bahkan pemerintah provinsi pun memantau pameran ini dengan seksama. Ada juga beberapa pemimpin dari tingkat menteri yang menelepon untuk memastikan kota Bing melakukan pekerjaan dengan baik. Kota Bing harus memamerkan China kepada dunia, dan tidak boleh ada insiden yang akan menodai reputasi China. Feng Yu tidak senang. Anda telah menggantung begitu banyak spanduk, tetapi Anda tidak membiarkan saya menggantung beberapa. Selain itu, bukankah saya menawarkan untuk mensponsori semua spanduk? Zhang tua ini terlalu pelit. Lihat semua spanduk ini. Ini adalah sia-sia. Seberapa berguna slogan-slogan ini? Anda setidaknya harus menyebutkan perusahaan atau agensi mana yang mensponsori spanduk ini. Ini juga sebagai bentuk promosi perusahaan-perusahaan di kota. Sia-sia. Feng Yu menghela nafas saat menyelam dan ini membuat orang yang duduk di belakang tidak senang. Feng Yu, bisakah kamu mengemudi dengan benar? Kenapa kamu menggelengkan kepala? Zhang Ruiqiang memarahi. Sebenarnya, Zhang Ruiqiang seharusnya duduk di mobilnya sendiri, tetapi Feng Yu menyeretnya menjauh dari mobilnya. Feng Yu memberitahunya bahwa mobil konsep pertama perusahaan motor sudah siap dan dia harus mengalaminya. Meskipun Zhang Ruiqiang tidak tahu apa itu mobil konsep, dia masih menaiki kendaraan tanpa izin Feng Yu. Dia ingin tahu mobil macam apa yang dibuat Feng Yu di balik pintu tertutup. Desain mobil ini ramping dan dicat hitam mengkilat. Mobil terasa berat dan memiliki kehadiran yang megah. Terlihat lebih baik dari Audi 100 miliknya. Joknya terbuat dari kulit dan interiornya luas. Sangat nyaman, dan jok depan masih bisa bergerak ke 4 arah. Mobil ini sangat stabil dan tidak banyak suara yang terdengar. Jendelanya otomatis, dan itu terlihat seperti mobil mewah. Zhang Ruiqiang bertanya tentang biaya pembuatan mobil ini. Jawaban Feng Yu membuat Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Apa? Harga mobil ini adalah 3 juta RMB. Berapa harga mobil ini akan dijual? 400.000 atau 500.000 RMB. Berapa banyak orang yang mampu membayar ini? Feng Yu menjelaskan kepada Zhang Ruiqiang bahwa mobil ini hanya mobil konsep dan tidak akan diproduksi massal. Semua bagian yang digunakan adalah yang terbaik. Saat model ini diproduksi massal akan banyak perubahan yang terjadi. Misalnya, perlengkapan interior dan kapasitas mesin akan diubah. Biaya akan dikendalikan dalam 100.000 RMB, dan harga eceran tidak akan lebih dari 200.000 RMB. 200.000 RMB. 200.000 RMB juga terlalu mahal. Berapa biaya Santana? Feng Yu melanjutkan. Jika ban, lampu, baterai, del diganti, maka biayanya dapat diturunkan menjadi kurang dari 80.000 RMB. Harga eceran akan menjadi sekitar 120.000 RMB, dan itu akan cukup untuk bersaing dengan Santana. Juga konsumsi bahan bakar mobil ini jauh lebih baik daripada Santana. Ini menggunakan teknologi turbocharged dan bahkan model termurah itu masih akan lebih kuat dari Santana. Mesin dan teknologi turbocharged berasal dari pabrik penerbangan kota Bing. Insinyur yang merancang ini adalah seorang insinyur penerbangan. Teknologi hemat bahan bakar ini adalah yang paling maju di Cina dan salah satu yang terbaik di seluruh dunia. Tetapi sangat disayangkan bahwa dalam kehidupan masa lalunya tidak ada mobil mewah yang diproduksi menggunakan teknologi ini. Pemimpin, apa pendapatmu tentang mobil ini?
Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk mengganti semua mobil pemerintah? Feng Yu bertanya. Dia akhirnya menunjukkan motifnya menyeret Zhang Ruiqiang ke mobilnya. Hentikan mobilnya. Aku ingin turun. Zhang Ruiqiang sangat marah. Dia tahu bahwa Feng Yu tidak baik ketika dia menawarkan untuk mengirimnya ke pameran. Ketika perusahaan motor meluncurkan sepeda motornya, Feng Yu meminta Departemen Lalu Lintas dan Kepolisian Kota untuk membeli sejumlah sepeda motor. Zhang Ruiqiang tidak terlalu memikirkannya karena biaya sepeda motor tidak tinggi dan dapat membantu kota dalam mengatur jalanan. Polisi juga membutuhkan kendaraan ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Pemkot juga memiliki dana yang cukup untuk membeli sepeda motor tersebut. Tapi sekarang, Feng Yu menargetkan mobil pemerintah kota. Kota ini baru saja mengganti kendaraan mereka beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa mengubahnya lagi begitu cepat? Meskipun pemerintah kota memiliki lebih banyak dana sekarang, dan ada banyak agen yang meminta kendaraan, Zhang Ruiqiang merasa bahwa mereka tidak boleh membuang-buang uang untuk hal-hal ini. Pembangunan kota harus didahulukan. Pemimpin, mengapa kamu ingin berhenti? Saudara Liu, Anda juga harus membujuk pemimpin Anda. Bagaimana dia bisa bekerja ketika dia sangat tidak sabar? Sekretaris Liu menunduk dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Anda dekat dengan pemimpin, dan Anda bisa bercanda dengannya. Saya hanya sekretaris barunya. Tolong jangan buat saya dalam masalah. Apakah Anda khawatir tidak ada yang membeli mobil Anda? Zhang Ruiqiang mengerutkan kening dan mengabaikan Feng Yu. Dia sudah terbiasa dengan cara bicara Feng Yu. Berhenti bercanda. Sejak kapan Anda melihat produk saya tidak laku? Pabrik-pabrik kecil di kota itu juga bergantung pada ekspor Taihua Trading untuk bertahan hidup. Saya hanya membuat saran. Di masa depan, jika kota ingin berganti mobil, jangan pergi ke First Automobile Works. Anda harus membiarkan orang-orang kita sendiri mendapatkan uang ini. Ya, saya juga akan memberi Anda beberapa diskon. Kalau begitu kamu harus menunggu sebentar. Kota tidak akan mengganti kendaraan selama 2 tahun ini. Zhang Ruiqiang ingin Feng Yu berhenti berpikir untuk menjual mobilnya ke pemerintah kota. Kota seharusnya tidak menyia-nyiakan dananya. Ada banyak wali kota dan wakil wali kota dan provinsi yang bepergian dengan mobil impor Audi 200 yang dirilis tahun lalu. Tetapi di kota Bing, hanya sekretaris partai yang memilikinya. Zhang Ruiqiang masih menggunakan Audi 100. Siapa lagi yang berani meminta Audi 200? Instansi pemerintah di kota Bing hanya dapat menggunakan mobil Santana dan Xiali. Para pemimpin unit itu bepergian menggunakan van yang diproduksi oleh pabrik penerbangan. Feng Yu tersenyum. Ini bukan terserah Anda untuk memutuskan. Ketika pemimpin provinsi mengganti mobilnya, kalian semua juga harus berubah. Instansi di bawah ini akan terus meminta para pemimpin untuk mengganti semua kendaraan. Bahkan jika Anda tidak ingin berubah, apakah sekretaris partai juga akan berpikiran sama? Ketika semua departemen pemerintah di China telah mengganti kendaraan mereka, apakah kota Bing akan berubah? Jika kota-kota lain di Provinsi Longjiang mengganti mobil mereka, apakah Anda akan tahan terhadap tekanan? Orang lain akan mengatakan bahwa Anda mencari pujian. Anda juga tidak akan punya pilihan. Feng Yu tidak mengatakan semua ini. Tidak ada hal baik yang akan terjadi bahkan ketika dia mengatakan semua ini kepada Zhang Ruiqiang sekarang. Pemimpin, beritahu saya apa pendapat Anda tentang mobil perusahaan motor ini. Apakah desain eksterior dan performa mesinnya lebih baik dari Santana? Feng Yu bertanya dengan bangga. Santana sangat tahan lama. Bagaimana dengan mobil ini? Sasis dan rangka semuanya menggunakan teknologi dari bekas Uni Soviet. Meskipun mobil Soviet kurang di banyak bidang, mereka masih memiliki poin plus, yang merupakan yang terbaik di dunia. Mobil mereka jarang mogok. Bahkan ketika mobil memiliki beberapa masalah kecil, mobil masih bisa bergerak. Sedangkan untuk mesinnya menggunakan teknologi dari pabrik penerbangan kota Bing. Suspensi dan teknologi kebisingan rendah dikembangkan dari motor company. Tampaknya suspensi berjalan dengan baik. Perusahaan motor telah membandingkan mobil ini dan Santana. Kendaraan mereka telah mengalahkan Santana di segala bidang. Beberapa spesifikasinya bahkan lebih baik dari Audi 100.
Namun mereka tidak yakin apakah model termurah dari mobil ini masih bisa lebih baik dari Santana dan Audi. Lalu lintas lancar, dan segera mereka tiba di pintu masuk tempat pameran. Feng Yu memarkir mobilnya di samping karpet merah. Sekretaris Liu segera turun dari mobil untuk membukakan pintu bagi Zhang Ruiqiang. Setelah Zhang Ruiqiang turun, Sekretaris Liu menutup pintu dan melambaikan mobilnya. Feng Yu terdiam. Sial, dia benar-benar memperlakukanku seperti sopir. Bab 432. Upacara pembukaan pameran Kota Bing tidak pernah begitu ramai dengan kehidupan dalam sejarahnya. Perwakilan lebih dari 200 perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri berada di lobi tempat pameran. Sekitar setengah dari perusahaan ini adalah lokal. Berbagai bahasa dapat terdengar di aula, dan tidak ada cukup penerjemah dari Kementerian Luar Negeri. Kota ini masih harus mendatangkan banyak siswa, guru, dan profesor untuk bekerja sebagai penerjemah. Saat berjalan di karpet merah, Zhang Ruiqiang melihat gulungan keranjang bunga berbaris di sampingnya. Logo Wind and Rain tercetak di atasnya. Dia mendongak dan melihat dua balon besar berbentuk lentera. Logo Wind and Rain juga tercetak di atasnya. Zhang Ruiqiang tahu bahwa anak nakal tidak akan begitu baik untuk mensponsori begitu banyak hal. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menghentikan Feng Yu melakukan ini, Feng Yu masih bisa mendapatkan kesempatan untuk mengiklankan mereknya. Astaga! Itu adalah anak perusahaan Pharmaceutical Corporation yang telah menyiapkan tempat pameran. Mungkinkah ruang pameran juga seperti ini? Jika ya, maka itu harus segera dihapus. Ini adalah pameran tingkat nasional. Apakah bocah itu berpikir bahwa ini adalah pameran perusahaannya? Ketika Feng Yu hendak memarkir mobilnya, dia memperhatikan bahwa tidak ada tempat parkir yang tersedia. Ada ruang kosong yang besar untuk kendaraan, tapi itu penuh. Ada banyak taksi yang diparkir di sana juga. Banyak orang asing telah memesan taksi itu, dan taksi itu diparkir di sana menunggu tamu mereka. Sopir taksi itu saling mengenal dan berkumpul bersama, merokok dan mengobrol. Apa barang elektronik konsumen ini? Orang kampung, kamu bahkan tidak tahu tentang elektronik konsumen. Ini adalah semikonduktor dan bagian digital. Sopir lain berkata dengan bangga. Hah, mengapa mereka menyelenggarakan acara besar untuk hal-hal itu? Tidak hanya wali kota kita yang ada di sini untuk berpidato, dan masih banyak orang asing dari banyak negara. Tamu yang kubawa berasal dari Uni Soviet. Tidak, berasal dari Rusia. Bagaimana denganmu? Tamumu dari mana? Punyaku dari Inggris. Tamu saya berasal dari Prancis. Punyaku dari AS. Liu tua, kenapa kamu diam saja? Saya sedang mengangkut orang Jepang. Liu tua menundukkan kepalanya karena malu. Kamu mengantar tamu Jepang. Pergi. Jangan merokok bersama kami. Tapi saya baru tahu dia orang Jepang setelah saya menjemputnya. Orang Jepang itu bisa berbahasa Cina. Kalau begitu berhentilah mengantarnya. Tapi aku telah mengambil uangnya. Aku tidak akan mengambilnya besok. Liu tua memukul dadanya. Tuan, bisakah Anda memindahkan kendaraan Anda sedikit untuk mengizinkan saya memarkir mobil saya di sini? Kesalahan. Saya seharusnya memesan banyak untuk diri saya sendiri. Apa merek mobilmu? Kelihatannya familiar, tapi saya belum pernah melihat model ini sebelumnya. Juga, mengapa tidak ada plat nomor di mobil Anda? Anda sebaiknya mengemudikan mobil Anda sebelum polisi lalu lintas datang dan menyita mobil Anda. Polisi lalu lintas. Feng Yu menamparkan dahinya. Terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Feng Yu pergi ke polisi lalu lintas dan menurunkan jendela. Wali kota datang ke sini dengan mobil ini. Di mana tempat parkir mobil wali kota? Ini mobil wali kota. Polisi lalu lintas curiga. Bukankah semua petinggi Pemkot menggunakan Audi 100? Apalagi kendaraan ini juga tidak memiliki plat nomor. Ini adalah mobil yang baru diproduksi oleh perusahaan motor kami. Wali kota hanya mendukung industri lokal. Cepat, saya masih harus memberikan naskah wali kota kepadanya. Feng Yu berkata dengan tidak sabar. Kamu pergi ke arah itu dan belok kiri. Kafling yang disediakan untuk pejabat kota ada di sana. Di sana masih banyak.
kata polisi lalu lintas dengan sopan. Feng Yu menekan tombol dan melaju menuju tempat parkir. Polisi lalu lintas pun terheran-heran. Mobil ini sangat cantik dan canggih. Jendela bisa ditutup dengan menekan sebuah tombol. Hanya wali kota yang memiliki hak istimewa untuk duduk di mobil ini. Setelah memarkir mobil, Feng Yu berjalan ke ruang pameran. Itu sangat tenang. Dia melihat sekeliling, dan itu penuh dengan orang. Setidaknya ada 1.000 orang di sana. Untungnya tidak ada stand pameran di lantai dasar. Jika tidak, itu tidak akan cocok untuk semua orang. Bahkan mimbar ditempatkan di tangga. Zhang Ruiqiang berdiri di mimbar, memberikan pidato. Ada 2 petugas dari kota di sampingnya yang menerjemahkan ke dalam bahasa Rusia dan Inggris. Para pejabat itu bersemangat. Itu karena mereka tahu bahasa asing dan mereka bisa berdiri di samping wali kota pada acara yang begitu penting. Ini adalah kemuliaan kota Bing kami, kemuliaan provinsi Longjiang kami, dan kemuliaan China. Zhang Ruiqiang melambaikan tangannya ketika dia mengatakan ini. Penonton bersorak dan bertepuk tangan. Tepuk tangan berlanjut setelah terjemahan bahasa Rusia. Itu sama untuk terjemahan bahasa Inggris. Feng Yu berada di antara kerumunan dan melihat beberapa pria bertubuh kecil menunjukkan ketidakbahagiaan. Dari pakaian dan gaya rambut mereka, Feng Yu tahu bahwa mereka orang Jepang. Tampaknya mereka tidak senang karena tidak ada penerjemah bahasa Jepang. Jadi bagaimana jika mereka tidak senang dengan pengaturan ini? Siapa yang meminta orang Jepang menjadi begitu tidak populer? Zhang Ruiqiang terus memperkenalkan tata letak ruang pameran, seperti kategori produk di setiap lantai, dan juga tempat untuk mendapatkan bantuan dari staf. Jika ada kontrak harus ditandatangani, di mana mesin fotokopi itu berada. Ketika orang Jepang mendengar ini, mereka memiliki ekspresi bangga di wajah mereka. Mereka telah tiba 2 hari sebelumnya dan melihat bahwa printer dan mesin fotokopi itu adalah produk Jepang. Bahkan sound system dalam pameran tersebut berasal dari Jepang. China bahkan tidak dapat memproduksi barang-barang ini, namun mereka ingin menyelenggarakan pameran elektronik konsumen. Ini adalah kesempatan bagi Jepang untuk memamerkan produk mereka. Mereka dapat menunjukkan kepada orang Cina dan orang Barat itu betapa kuatnya Jepang dalam elektronik konsumen. Zhang Ruiqiang melanjutkan pidatonya dan meminta semua peserta untuk mematuhi aturan. Beliau mengakhiri sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan berharap pameran ini sukses. Pidato Zhang Ruiqiang singkat. Feng Yu telah mengingatkannya tentang ini. Orang-orang ini tidak ada di sini untuk mendengarkan pidatonya. Mereka di sini untuk memamerkan produk mereka dan berinteraksi dengan orang lain dari industri yang sama. Jika pidatonya terlalu panjang, orang banyak akan tidak sabar, dan dia akan malu. Setelah tepuk tangan, petasan dinyalakan di luar. Sebenarnya, seseorang dari kota menyarankan untuk mengatur pertunjukan tarian singa dan naga. Zhang Ruiqiang bertanya kepada Feng Yu apakah pameran luar negeri pernah melakukan hal seperti ini. Feng Yu terkejut. Tarian naga. Untungnya tidak ada yang menyarankan lagu-lagu rakyat Cina. Feng Yu berpikir sejenak dan merasa tidak apa-apa untuk memiliki atau melakukannya tanpa. Namun upacara pembukaan tidak boleh terlalu lama. Pertunjukan tari singa dan naga ini dapat disimpan untuk upacara penutupan. Asalkan semua peserta belum berangkat. Mimbar disingkirkan, dan semua orang naik ke atas dengan tertib. Sebenarnya masih ada beberapa petugas yang masih berada di stand masing-masing. Jika mereka semua berada di lantai dasar, itu akan menjadi terlalu ramai. Zhang Ruiqiang didampingi oleh staf pameran berkeliling ruang pameran dan mengunjungi setiap stand. Ada juga beberapa pejabat pemerintah dari negara-negara kecil di sana. Mereka ada di sana untuk melihat apakah ada peluang untuk bekerja sama dengan kota Bing. Feng Yu pergi ke sudut dan mengambil brosur pameran. Dia melihat brosur dan tersenyum. Pemimpin kota tidak akan pernah berharap bahwa dia akan beriklan di brosur ketika dia menawarkan untuk mensponsori pencetakan brosur. Setiap orang yang telah mengambil brosur akan melihat gambar angin dan hujan, dan pemutar VCD-AIWA berwarna. Saya tidak pernah membuat kerugian ketika saya melakukan sponsorship apapun. Bab 433. Membuat perbandingan. Zhang Ruiqiang berjalan di sekitar pameran, dan alisnya terjalin erat.
Kenapa 3R, 4 teh, dan 5 teh lantai seperti ini? Dia telah memperhatikan bahwa ini adalah pameran yang diselenggarakan di Tiongkok, tetapi semua stan Tiongkok tidak berlokasi sebaik stan perusahaan asing. Semua stan perusahaan asing didekorasi dengan baik dan besar. Gerai perusahaan China itu kecil dan tidak mencolok. Tampaknya hanya perusahaan Feng Yu yang merupakan satu-satunya perusahaan Cina yang didekorasi dengan indah. Tapi mengapa Feng Yu membuat begitu banyak gadis di Chongsam berdiri di stannya? Pemimpin, lihat stan saya. Apa pendapat Anda tentang dekorasi? Tidakkah menurut Anda ini menarik? Saya telah mengatakan bahwa lokasi stan perusahaan itu tidak baik dan mereka masih marah kepada saya. Feng Yu tiba-tiba muncul di samping Zhang Ruiqiang dan berkata dengan bangga. Dari mana gadis-gadis ini? Perusahaan Anda. Mereka dari Universitas Pengajaran Beijing. Sama seperti yang menyambut tamu di pintu masuk. 10 RMB sehari dan makan siang disediakan. Banyak yang ingin datang, tapi slotnya penuh. Feng Yu merasa disesalkan. Di era ini, dia tidak bisa membuat gadis-gadis berbaju renang berdiri di stan yang menarik banyak orang. Jika dia melakukan itu, dia akan ditangkap di tempat. Zhang Ruiqiang menggelengkan kepalanya. Feng Yu penuh dengan ide. Tetapi dia merasa bahwa ini semua adalah ide yang tidak ortodoks. Anda harus menarik orang banyak dengan produk Anda dan bukan oleh wanita muda. Pemimpin, apakah Anda memperhatikan ada masalah? Lihatlah bagaimana orang asing itu mendirikan stan mereka dan bagaimana mereka menampilkan produk mereka. Lihat apa yang dilakukan perusahaan China kami. Mereka tidak memiliki banyak produk yang dipajang, dan banyak dari produk perusahaan ini semuanya sama. Bahkan teknologi yang digunakan pun sama. Mendesah. Elektronik konsumen negara kita memiliki celah besar untuk diisi. Zhang Ruiqiang menghela nafas. Itu mungkin tidak terjadi. Mungkin kita bisa lebih baik dari mereka di produk tertentu seperti VCD player ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki negara lain, dan itu akan menciptakan keuntungan besar dan mendatangkan banyak mata uang asing. Benda ini benar-benar bagus. Tentu saja. Jika Anda tidak percaya, saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Zhang Ruiqiang diseret ke stan Tai Hua Trading. Hanya ada beberapa orang asing di sana dan tidak banyak orang. Tetapi ketika orang-orang melihat Zhang Ruiqiang berjalan ke stan, kerumunan mulai bertambah. Tidak hanya orang Cina yang suka mengikuti grup, tetapi orang asing itu juga suka melakukannya. Sekitar 1 menit ketika Feng Yu masih memasang pemutar VCD, kerumunan bertambah menjadi beberapa lusin, dan masih terus bertambah. Zhang Ruiqiang mulai menyesal datang ke stan Tai Hua Trading, dan dia bahkan tidak boleh duduk di sana. Dia ditipu oleh bocah ini lagi. Feng Yu memanfaatkannya untuk menarik orang. Feng Yu mengeluarkan sebuah disk dan menunjukkannya kepada orang banyak sebelum memasukkannya ke dalam pemutar VCD. Segera gambar muncul di TV, dan Elvis Presley tampil. Gambarnya sangat jernih, dan kualitas suaranya sangat bagus. Tidak ada lag, dan orang banyak terkejut. Kualitas gambarnya hampir sama bagusnya dengan Laserdisc, tapi itu adalah compact disc. Orang Cina telah melihatnya di iklan, tetapi tidak banyak orang yang membelinya. Juga tidak banyak orang yang membeli pemutar kaset video di China karena terlalu mahal. Masih banyak keluarga di China yang tidak memiliki TV. Sebenarnya, Laserdisc juga tidak dijual di China. Bahkan di Barat penjualannya tidak berjalan dengan baik. Hanya Jepang dan Asia Tenggara yang menjual dengan baik. Produsen terbesar Laserdisc adalah Jepang. Dari kurangnya Laserdisc bajakan di China, dapat dikatakan bahwa produk ini tidak memiliki pasar di sini. Pemutar VCD kami akan segera menggantikan pemutar LD dan pemutar kaset video. Dapat digunakan sebagai mesin karaoke dan pemutar video. Omong kosong. Feng Yu masih berbicara di depan pemutar VCD yang memberitahu orang banyak tentang fitur-fiturnya ketika dia disela oleh suara marah. Aksennya juga khas. Perwakilan dari Pioneer Corporation menerobos kerumunan dan berdiri di depan Feng Yu. Dia berkata dengan nada gelisah. LD kami dapat menyimpan 100 menit film dan menggunakan teknologi laser untuk merekam. Kedua sisi dapat dibaca, dan gambar serta audio lebih jelas.
bagaimana LD kita bisa diganti dengan produk seperti itu? Feng Yu menunduk dan melirik perwakilan dari Pioneer Corporation. Tinggi 1,6 meter bahkan setelah memakai sepatu. Saya 1,8 meter. Tidakkah lehermu merasa lelah berdiri begitu dekat denganku? Berbicara kepada orang lain akan terasa lebih kuat. Karena Anda memintanya, maka jangan salahkan saya karena menggunakan produk Anda untuk perbandingan. Betulkah? Lalu apakah gambar dan audio kita kurang jernih? Ya, teknologi kami sekarang hanya menyimpan video berdurasi 60 menit, tetapi ini cukup untuk video musik biasa. Satu film hanya menggunakan 2 VCD. Oh, VCD kami hanya dijual seharga 10 RMB per buah. Yaitu sekitar $2 Amerika Serikat. Bolehkah saya bertanya berapa harga jual 1 LD? $40 Amerika Serikat atau $30 Amerika Serikat? Saya mendengar bahwa itu dijual sekitar $20 Amerika Serikat di beberapa tempat. Uang yang digunakan untuk membeli 1 LD bisa untuk membeli 10 VCD. Kerumunan mulai berbicara di antara mereka sendiri. Pemutar video tidak dapat digunakan untuk menonton hanya satu film. Itu adalah disk yang penting dan paling dicari oleh konsumen. Satu biaya setidaknya $20 Amerika Serikat dan yang lainnya kurang dari $2 Amerika Serikat. Mana yang akan dipilih konsumen? Bahkan orang bodoh akan tahu bahwa jika tidak ada banyak perbedaan dalam kualitas, mereka akan memilih yang lebih murah. Ini LD perusahaan Anda, dan ini VCD kami. Penyimpanan untuk LD Anda cukup untuk menyimpan 8 VCD. Feng Yu mengeluarkan 2 kotak dan meletakkan cakram di atas meja untuk ditunjukkan kepada semua orang. Selain itu, harga untuk pemain LD di pasar di atas $1.300 Amerika Serikat, tetapi pemutar VCD kami dijual sekitar $1.000 Amerika Serikat. Lihatlah perbedaan ukuran antara pemutar LD dan pemutar VCD kami. Yang mana yang akan kamu beli? Bahkan jika produk Anda dapat menggantikan LD, tetapi bagaimana Anda dapat mengganti kaset video? Kaset video adalah yang utama, dan harga untuk kaset video hanya beberapa USD. Seseorang dari kerumunan berteriak. Perwakilan dari Pioneer Corporation masih berpikir bagaimana menyangkal Feng Yu ketika dia mendengar orang ini bertanya. Dia tetap diam. Meskipun dia tahu bahasa Cina, masih sulit baginya untuk berdebat dengan orang lain dalam bahasa Cina. Pertanyaan bagus. Saya akan memberitahu Anda semua mengapa VCD ini akan menggantikan kaset. Lihat video ini. Ini adalah video musik Elvis Presley. Feng Yu mengambil mikrofon dan mencolokkannya ke pemutar VCD dan menekan sebuah tombol. Suara Elvis menghilang, tetapi musiknya masih berlangsung. Feng Yu menyanyikan beberapa baris bersama dengan musiknya. Nyanyiannya mengerikan, tetapi dia telah membuktikan maksudnya. Lihat ini. Ini masih bisa digunakan sebagai mesin karaoke. Kami akan memperkenalkan berbagai macam VCD karaoke ini. Tidak masalah jika Anda ingin bernyanyi atau mendengarkan musik, ini adalah pemutar yang tepat untuk Anda. Lihat gambarnya. Ini jauh lebih jelas daripada kaset video, dan Anda tidak akan menghadapi masalah kaset Anda tersangkut di pemutar. Ada manfaat lain untuk VCD kami. Ruang 2 kaset video lebih dari 8 VCD. Pemutar kaset video biasa dijual dari $900 Amerika Serikat hingga $1.500 Amerika Serikat. Kami memiliki keuntungan yang sama. Apakah Anda memiliki stok yang tersedia sekarang? Saya mau beli 2. Seseorang yang diatur oleh Feng Yu berteriak. Ini mengingatkan orang lain di kerumunan. Mereka juga ingin mendapatkan 2 unit kembali untuk menelitinya. Jika mereka bisa mengetahui teknologi di dalamnya, mereka juga bisa memproduksi VCD. Bab 434. Mengambil langkah terlalu jauh. Aku akan merepotkanmu dengan ini, Tuan Lu. Kita akan mengobrol saat aku kembali ke Beijing. Feng Yu menutup telepon sambil tersenyum. Pameran saja tidak cukup. Pameran ini memberikan kesempatan bagi merek-merek asing tersebut untuk memamerkan teknologi terbaru mereka. Untuk perusahaan China, selain merek The Little Tyrant dan Wind and Rain, tidak ada perusahaan lain yang menonjol. Feng Yu ingin melihat apakah dia melewatkan permata.
Tapi elektronik konsumen China terlalu jauh di belakang negara lain. Pertunjukan upacara penutupan dibatalkan. Perusahaan-perusahaan asing itu telah menjadi pusat perhatian, dan kita masih harus tampil untuk mereka. Selama pameran, VCD, terlepas dari merek Win and Rain atau merek Aiwa, telah menarik perhatian semua perusahaan asing. Feng Yu menyewa seseorang untuk menulis artikel tentang VCD ini. Artikel ini diserahkan kepada Master Lu untuk dikirim ke semua surat kabar utama, seperti People's Daily. Ini adalah pertama kalinya elektronik konsumen China menyalip seluruh dunia. Mereka harus bangga dan memamerkan ini kepada semua orang. Feng Yu juga meminta bantuan Kirilenko dan Fu Guangzheng untuk menggunakan koneksi mereka dengan media luar negeri untuk melaporkan VCD ini dan barang elektronik konsumen China. Setelah artikel-artikel ini diterbitkan, banyak media yang memperhatikan pameran ini. Beberapa media asing tidak menghadiri pameran ini tetapi juga menulis beberapa artikel tentang pameran ini. Laporan dibagi menjadi 3 perspektif. Salah satu fraksi mengatakan bahwa artikel yang diterbitkan sebelumnya adalah palsu. China telah tertutup dari dunia begitu lama, dan teknologi elektronik konsumen mereka tidak bisa menjadi yang terbaik di dunia. China pasti menggunakan teknologi Aiwa dan mengklaim sebagai milik mereka. Teknologi ini ditemukan oleh orang Jepang. Jenis laporan ini terutama berasal dari media Inggris, Jepang, Eropa, dan Asia Tenggara. Ada fraksi lain yang setuju dengan pasal sebelumnya. Ini menyatakan bahwa Cina naik dan Cina memiliki populasi yang sangat besar. Ini akan menjadi masalah waktu sebelum Cina akan mengambil alih dunia. Artikel-artikel ini terutama berbicara tentang ancaman China terhadap dunia. Laporan ini terutama dari media AS. Kelompok laporan terakhir adalah ucapan selamat China mengejar ketinggalan dengan seluruh dunia. Media-media ini berasal dari negara-negara bekas Uni Soviet dan negara-negara lain yang memiliki hubungan baik dengan China. Tentu saja, pers China adalah yang paling mendukung. Strategi menggunakan media untuk memasarkan produk mereka dipikirkan oleh Feng Yu dan Fu Guangzheng. Mereka ingin orang percaya bahwa teknologi VCD akan membawa dunia ke era berikutnya. Ditambah dengan iklan yang agresif, mereka akan bisa membuka pasar untuk VCD. Fu Guangzheng memberitahu Feng Yu bahwa iklan mungkin membantu penjualan produk mereka di tahap awal, tetapi itu tidak akan membiarkan penjualan tumbuh dengan mantap. Keluarga Fu memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Misalnya, mesin pembelajaran. Meskipun penjualan mungkin tampak baik-baik saja untuk saat ini, penjualan pasar luar negeri mulai menyusut setelah lonjakan awal. Pasar Cina mungkin masih tumbuh, tetapi ada pembicaraan bahwa mesin pembelajaran ini hanyalah konsol video game yang disamarkan sebagai komputer. Keluarga Fu telah melakukan riset pasar. Jika VCD menggantikan pemutar kaset video dan pemutar LD menjadi sistem film keluarga konsumen, mungkin diperlukan waktu 2 hingga 3 tahun. Inilah sebabnya Fu Guangzheng memperingatkan Feng Yu untuk tidak meningkatkan produksi pemutar VCD. Jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, produk mereka akan memenuhi gudang mereka dalam waktu singkat dengan tingkat produksi saat ini. Namun untungnya bagi mereka, meskipun penjualan VCD tersebut tidak sebagus yang mereka harapkan, hal itu masih cukup bagi mereka untuk mencapai titik impas dan menduduki pasar. Ini juga hal yang baik. Feng Yu tahu bahwa dia bukan seorang jenius penjualan. Dia bisa menghasilkan begitu banyak ide penjualan dan tahu produk mana yang bisa menghasilkan uang, karena ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Ingatan Feng Yu tidak termasuk proses bagaimana orang-orang itu menghasilkan uang. Dia hanya tahu produk mana yang akan populer dan dapat menghasilkan uang. Inilah sebabnya dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan semua pendiri perusahaan, kapanpun dia mengambil alih atau berinvestasi di perusahaan-perusahaan itu. Tampaknya Feng Yu sombong. Dia terlalu percaya pada ingatannya dari kehidupan sebelumnya dan telah mengubah sejarah. Dia terus memperkenalkan produk lebih awal dari yang seharusnya. Dia lupa tentang waktu dan daya beli konsumen. Hal ini mengakibatkan Feng Yu harus memikirkan cara untuk memasarkan dan mendorong penjualan produk yang konon populer ini. Pameran telah berakhir.
Penjualan pemutar VCD Win and Rain dan Aiwa jauh lebih rendah dari yang diharapkan Feng Yu. Perwakilan perusahaan tersebut mengetahui bahwa paten teknologi VCD berada di tangan Taihua Trading dan telah memberi wewenang kepada Aiwa untuk menggunakan paten tersebut. Media Jepang juga mengetahui bahwa pemegang saham utama Aiwa dan Win and Rain adalah orang yang sama. Artinya, teknologi VCD berada di tangan satu orang. Banyak orang pergi ke Feng Yu, ingin mendapatkan otorisasi paten untuk mengembangkan pasar ini bersama-sama. Tapi Feng Yu menolak mereka tanpa ragu-ragu. Meski dengan lebih banyak merek, pasar ini akan berkembang lebih cepat. Tapi itu juga akan menurunkan keuntungannya. Teknologi perusahaan-perusahaan itu lebih maju daripada Win and Rain dan Aiwa. Merek mereka juga lebih terkenal daripada Win and Rain. Jika perusahaan-perusahaan ini mampu mengembangkan produk yang lebih baik, seperti DVD, maka VCD akan digantikan oleh DVD sebelum bisa berkembang. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihat Feng Yu. Karena Feng Yu tidak ingin memberi wewenang kepada perusahaan lain dan telah mendirikan saluran distribusi penjualan, ia tidak dapat membiarkan perusahaan-perusahaan itu menjadi distributor untuk VCD angin dan hujan atau VCD Aiwa. Jika dia melakukan itu, dia akan melanggar kontrak dengan keluarga Fu. Taihua Trading bertanggung jawab atas distribusi internal China, sedangkan keluarga Fu bertanggung jawab atas distribusi luar negeri. Keluarga Fu sangat berterima kasih karena Feng Yu melakukan ini. Itu adalah kesempatan bagi Feng Yu untuk mengusir keluarga Fu, tetapi Feng Yu tidak melakukannya. Fu Rongjing adalah satu-satunya yang tidak berpikir seperti ini. Dia merasa bahwa putranya, Fu Guangzheng, telah terlalu banyak membantu Feng Yu. Konstruksi pabrik baru, perusahaan motor elektronik Aiwa, pabrik elektronik angin dan hujan, semuanya diurus oleh Fu Guangzheng. Feng Yu adalah orang yang membutuhkan Fu Guangzheng dan tidak dapat melakukannya tanpa tim manajemen keluarga Fu. Fu Rongjing telah mengisyaratkan kepada Fu Guangzheng bahwa Feng Yu membutuhkannya, dan dia seharusnya meminta lebih banyak bagian beberapa kali. Dia tidak perlu mengambil saham secara gratis. Dia bisa membayar untuk saham itu. Fu Rongjing bersedia membayar harga pasar. Tetapi Fu Guangzheng menolak saran ini. Dia memahami karakter Feng Yu dengan baik. Feng Yu terlihat seperti orang yang murah hati, tetapi kenyataannya, dia sangat pelit. Jika dia mengajukan permintaan ini kepada Feng Yu, akan lebih baik jika Feng Yu setuju. Tapi apa yang akan dia lakukan jika Feng Yu tidak setuju? Keluar dari semua perusahaan ini. Meskipun Feng Yu akan menderita kerugian besar jika Fu Guangzheng mundur dari perusahaan-perusahaan itu. Tapi itu tidak akan menyakiti Feng Yu. Feng Yu hanya bisa membiarkan staf manajemen menengah mengambil alih peran penting di perusahaan, sementara dia memburu orang-orang dari perusahaan lain dengan gaji tinggi. Fu Guangzheng akan menjadi orang yang akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti Feng Yu untuk menghasilkan uang. Dia akan berada di pihak yang kalah. Fu Rongqi juga merasakan hal ini. Dia mengingatkan Fu Guangzheng untuk mencoba dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan Feng Yu. Feng Yu melihat laporan penjualan VCD Agustus. Itu tidak sesuai dengan harapannya. Dia hanya bisa menghela nafas. Dia telah mengambil langkah terlalu besar. Dia telah menembak dirinya sendiri di kakinya. Bab 435 dan 436. Penpal Lao Si, apa kau tidak punya ponsel? Mengapa kamu menulis surat? Lao San di asrama bertanya. Feng Yu menjawab dengan santai. Oh, saya punya sahabat pena. Penpal adalah cara paling trendy untuk mendapatkan teman baru bagi anak muda di era itu. Feng Yu juga bukan seseorang yang dengan santai berteman dengan sahabat pena. Sahabat pena ini juga bukan untuk bisnisnya. Dia menulis surat ini untuknya. Dia, dari kehidupan sebelumnya. Zhou Kexin dari distrik Jiangcheng. Dia baru saja masuk SMA tahun ini, dan hobinya membaca koran. Cita-citanya adalah menjadi seorang reporter. Hari ini ketika Zhou Kexin tiba di sekolah, dia melihat sebuah amplop ditempel di jendela ruang tamu. Surat itu ditujukan untuknya. Kakek Li, saya di sini untuk mengambil surat saya. Nama saya Zhou Kexin, dari kelas 1 kelas 3. Tidak buruk, gadis kecil.
Anda memiliki saudara yang belajar di Universitas Beijing. Apakah Anda juga akan masuk universitas itu? Anda harus bekerja keras. Tidak mudah untuk masuk ke Universitas Beijing. Li Tua mengambil surat itu dan memberikannya kepada Zhou Kexin. Zhou Kexin tersenyum dan berterima kasih padanya. Ketika dia melihat amplop itu, dia mengerti mengapa kakek Li mengatakan itu. Surat ini dikirim dari Universitas Beijing. Tetapi tidak ada teman dan kerabatnya di Beijing. Siapa yang mengiriminya surat ini? Sampai Zhou Kexin sampai di rumah, dia belum membaca surat itu. Dia takut orang lain akan melihatnya. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, dia diam-diam mengeluarkan surat itu ketika dia akan tidur. Dengan sentuhan ringan, dia bersembunyi di bawah selimutnya untuk membacanya. Ini adalah surat untuk berteman dengannya. Orang ini ingin menjadi sahabat penanya. Sahabat pena dimulai dari anak-anak muda yang pergi ke kota atau kembali ke desa. Ini adalah cara mereka berkomunikasi dengan mantan teman mereka. Banyak tempat di China masih belum memiliki akses telepon, dan bahkan jika ada saluran telepon, biayanya mahal. Surat adalah cara termurah bagi mereka untuk berkomunikasi. Ketika itu dimulai, surat dan kartu pos dikirim ke sana kemari antara kekasih masa kecil. Segera surat dikirim di antara teman-teman. Surat-surat ini terutama berbicara tentang peristiwa baru-baru ini, Del. Kebanyakan sahabat pena adalah perempuan. Mungkin karena gadis-gadis suka mencurahkan kesedihan mereka kepada orang asing dan mereka mencari kenyamanan. Zhou Kexin sudah lama menginginkan sahabat pena, tetapi dia tidak tahu harus menulis kepada siapa. Teman-teman sekelasnya telah menulis surat kepada orang lain, tetapi setelah 1 semester tidak ada balasan. Tidak semua orang suka memiliki sahabat pena. Orang ini sedang belajar di Universitas Beijing. Kenapa dia tahu informasi kontaknya? Ada juga kartu pos Jackie Chan bersama dengan surat itu. Kenapa orang ini tahu bahwa dia menyukai Jackie Chan? Mungkin Jackie Chan adalah seorang selebriti terkenal, dan semua orang di China mencintainya. Dalam surat itu, dia menulis tentang betapa indahnya Universitas Beijing. Tetapi dia menyebutkan bahwa gadis-gadis di Universitas Beijing terlihat biasa saja. Dia menyimpulkan bahwa gadis pintar tidak cantik. Dia juga menyebutkan bahwa dia ingin mengunjungi distrik Jiangcheng. Dia mendengar bahwa distrik Jiangzheng adalah tempat yang indah, tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan. Dia juga tidak pandai berenang dan bertanya-tanya apakah dia akan tenggelam jika dia pergi ke Jiangcheng. Zhou Kexin membaca surat itu 3 kali. Cara orang ini menulis surat itu menarik. Gadis pintar tidak cantik itu berarti dia menyiratkan bahwa gadis pintar itu jelek. Juga, distrik Jiangcheng hanya dinamai Jiangcheng, dan tidak benar-benar dibangun di atas sungai. Bagaimana dia bisa tenggelam? Dalam surat itu, tidak ada yang disebutkan tentang bagaimana orang ini mengetahui detail kontaknya dan mengapa dia menulis surat kepadanya. Hanya beberapa hal sepele tentang kehidupan sekolahnya yang disebutkan, dan dia berharap Zhou Kexin akan membalasnya. Dia menandatangani surat itu sebagai orang paling tampan kedua di dunia, dan ada gambar dirinya yang lucu. Orang paling tampan kedua di dunia. Siapa yang akan menggunakan ini sebagai nama penanya? Orang ini tidak rendah hati, tetapi dia tampak menarik. Di era ini, nama pena yang digunakan oleh kebanyakan orang mencoba untuk mengungkapkan betapa murni dan elegannya mereka. Contoh nama tersebut adalah Snow Interplume atau New Moon. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menggunakan orang paling tampan kedua di dunia sebagai nama pena. Orang paling tampan kedua di dunia ini ingin menjadi sahabat penaku. Surat ini dikirim dari Universitas Beijing dan orang paling tampan kedua di dunia ini pasti sedang belajar di sana. Tapi orang ini agak terlalu nakal dan tidak sederhana sama sekali. Tidak peduli apa, ini adalah surat sahabat pena pertama Zhou Kexin, dan dia sangat gembira. Dia membaca surat itu beberapa kali lagi sampai dia hampir bisa menghafal surat itu sebelum dia meletakkannya di bawah bantalnya. Dia tertidur dengan senyum manis. Ketika Zhou Kexin bangun keesokan harinya, dia mengangkat bantalnya dan melihat suratnya masih ada di sana. Dia merasa lega. Ini nyata dan bukan mimpi. Dia benar-benar memiliki sahabat pena sekarang.
Meskipun nama pena orang paling tampan kedua di bumi ini aneh, tulisan tangannya indah, dan ceritanya menarik dan lucu. Yang terpenting, dia belajar di Universitas Beijing. Saat sarapan, Ibu Zhou Kexin bertanya mengapa dia tersenyum sendiri. Zhou Kexin membuat alasan bahwa dia adalah satu-satunya yang menjawab pertanyaan di kelas dengan benar kemarin. Ibunya masih memujinya. Dalam perjalanan ke sekolah, Zhou Kexin terus tersenyum. Bahkan selama pelajarannya, dia masih memikirkan isi surat itu. Pada siang hari, ketika semua teman sekelasnya pergi makan siang, dia tetap di kelas untuk menyusun surat balasan di buku catatannya. Setelah dia selesai menulis, dia membacanya beberapa kali dan membuat beberapa perubahan. Dia menyalin isinya ke selembar kertas dan melipatnya dengan hati-hati dan menyimpannya di antara sebuah buku. Kexin, sekolahnya sudah selesai. Mengapa kamu tidak kembali? Kamu kembali dulu. Saya harus memberikan sesuatu kepada guru. Zhou Kexin membuat beberapa alasan. Dia tidak ingin orang lain tahu tentang sahabat penanya, bahkan ketika ini adalah teman masa kecilnya. Ini adalah rahasia pribadinya. Haruskah aku menunggumu? Tidak dibutuhkan. Anda kembali dulu. Aku akan kembali sendiri nanti. Bagaimanapun, langit menjadi gelap nanti selama periode ini. Baiklah kalau begitu. Hati-hati. Aku akan pergi dulu. Selamat tinggal. Zhou Kexin menunggu sekitar 10 menit sebelum dia membawa tasnya dan naik ke sepedanya. Dia tidak menuju ke arah rumahnya. Dia menuju ke arah kantor pos. Kantor pos tutup, tapi toko kecil di seberangnya masih buka. Toko kecil ini juga menjual perangko dan amplop. Zhou Kexin menulis alamat di amplop dan orang paling tampan kedua di dunia sebagai penerima. Bos toko kecil itu memandang Zhou Kexin dan amplopnya. Orang paling tampan kedua di dunia. Siapa yang menyebut dirinya nama ini? Bos berpikir sejenak dan menyadari bahwa ini adalah nama pena. Tetapi bagi seseorang untuk menggunakan nama pena seperti itu, dia pasti tidak berpendidikan tinggi dan tidak tahu apa itu kesopanan. Tunggu, alamatnya adalah Universitas Beijing. Nama pena ini masih cukup sederhana. Setidaknya dia tidak mengaku sebagai orang paling tampan di dunia. Zhou Kexin dengan hati-hati memasukkan suratnya ke dalam amplop dan menggunakan lem untuk menempelkan stempel dan menyegelnya. Dia dengan hati-hati mengeringkan lem dan menggunakan tangannya untuk meluruskan lipatan. Dia dengan senang hati menjatuhkan surat itu ke dalam kotak pos. Dia tidak sabar menunggu tukang pos mengirimkan suratnya ke Beijing, ke tangan orang paling tampan kedua di dunia. Menurutmu siapa orang yang tidak tahu malu ini? Dia menyebut dirinya orang paling tampan kedua di dunia. Betul sekali. Mungkinkah ini lelucon atau surat ini salah dikirim? Tidak bisa. Tulisan tangan ini pasti perempuan. Apakah gadis-gadis akan mengerjai orang lain? Selanjutnya, ini adalah Universitas Beijing. Alamatnya benar. Kalau begitu, katakan padaku gadis mana yang akan menyebut dirinya orang ketiga paling jelek di dunia. Ketika Feng Yu sampai di ruang kelas, dia mendengar percakapan antara Tian Lei dan yang lainnya. Apakah surat ini benar-benar sebuah lelucon? Feng Yu juga ingin tertawa. Tetapi ketika dia mendengar orang kedua paling tampan di dunia, dia ingat bahwa itu adalah nama penanya. Batu. Pemantau kelas Tian, surat itu ditujukan kepada saya. Semua orang berbalik dan melihat Feng Yu seperti dia adalah monyet di kebun binatang. Apa yang salah? Saya tidak bisa menggunakan nama pena ini. Feng Yu menggonggong. Orang-orang ini tidak mengerti humornya. Nama pena. Ini surat balasan sahabat penamu. Tian Lei melambaikan surat itu dan bertanya. Jika surat ini tidak ditujukan kepada kelas mereka, Tian Lei tidak akan mengambilnya. Dia ingat tatapan guru saat menerima surat ini dari kantor. Guru itu memandangnya seolah-olah ini adalah suratnya. Tapi itu normal bagi guru untuk mencurigai surat ini adalah Tian Lei. Tian Lei adalah pengawas kelas dan semua surat untuk kelasnya akan dikumpulkan olehnya. Guru merasa bahwa Tian Lei akan menggunakan nama pena ini karena siswa lain di kelas tidak akan bisa melihatnya. Tian Lei tidak pernah menyangka surat ini untuk Feng Yu. Feng Yu juga tidak mempertimbangkan apakah nama pena ini bisa diterima oleh teman-teman sekelasnya.
Feng Yu mengambil surat dari Tian Lei dan memasukkannya ke dalam sakunya. Apa? Kalian semua tidak memiliki sahabat pena sebelumnya. Kami pernah, tetapi kami tidak pernah menggunakan nama pena yang arogan seperti itu. Datang dan beritahu kami. Kamu mengaku sebagai orang paling tampan kedua di dunia, siapa orang paling tampan di dunia? Lausan asrama nomor 3 menggoda. Feng Yu membusungkan dadanya dan memiringkan kepalanya 45 derajat ke arah langit dan mengucapkan dua kata. Ayahku. Teman-teman sekelas yang mengelilinginya. Lausi nomor 4, apakah seluruh keluargamu begitu percaya diri? Tian Lei tidak bisa tidak bertanya. Feng Yu memutar matanya dan berjalan ke sudut untuk membuka amplop itu. Cuaca Jiangcheng panas dan pengap. Suara guru bahasaku terdengar seperti ayam, dan setiap kali dia berbicara, semua teman sekelasku tertawa. Guru matematika saya botak dan sekali di kelas dia menggaruk kepalanya dan wignya jatuh. Surat Zhou Kexin adalah tentang hal-hal lucu yang terjadi di sekolahnya, dan pada akhirnya dia menyebutkan sesuatu yang mengganggunya. Dia ingin pergi ke universitas di kota-kota besar seperti Beijing atau Shanghai. Tapi orang tuanya tidak mengizinkannya pergi. Mereka hanya ingin dia kuliah di universitas di Jiangcheng. Jika dia tidak bisa masuk universitas ini, maka dia harus mengambil alih posisi ibunya di perusahaan. Dia bertanya pada Feng Yu apa yang harus dia lakukan. Feng Yu tersenyum. Orang tuanya baru saja mengatakan ini. Dia akan mendapatkan tempat di sebuah universitas di Shanghai, dan orang tuanya setuju untuk membiarkan dia belajar di sana. Mereka tidak bisa menghentikannya untuk belajar di universitas. Gadis bodoh ini. Dia masih begitu polos. Itu selama pelajaran, dan Feng Yu tiba-tiba tertawa. Profesor tua di depan memandang Feng Yu dengan kesal. Siswa itu berdiri. Apakah pelajaran saya sangat lucu? Feng Yu masih linglung dan Lausan nomor 3, yang duduk di dekatnya, melemparkan pensil ke arahnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa profesor sedang berbicara dengannya. Profesor Li, apa pertanyaanmu lagi? Feng Yu bertanya dengan tatapan kosong. Saya bertanya apakah menurut Anda pelajaran saya lucu? Profesor Li bertanya perlahan. Ekspresinya juga memberitahu Feng Yu bahwa jika jawabannya, ya, dia akan hancur berkeping-keping. Tidak, tidak. Lalu kenapa kamu tertawa? Profesor Li bertanya dengan marah. Feng Yu ini berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sekolah hanya karena dia telah menyumbangkan sejumlah dana penelitian ke sekolah. Ini adalah Universitas Beijing, Universitas top China. Banyak orang mengantri untuk masuk. Dia harus belajar dengan giat. Profesor Li ini adalah seorang profesor senior dan akan pensiun dalam 2 tahun. Dia tidak melakukan penelitian apapun sekarang dan tidak membutuhkan dana Feng Yu. Dia juga tidak merokok atau minum. Selain mengajar, dia tidak memiliki hobi lain. Dia adalah satu-satunya guru yang tidak bisa disuap Feng Yu. Profesor Li tampaknya hanya memiliki 2 set jas tunik Cina. Dia memakainya setiap hari di semua musim. Rambutnya selalu disisir, dan sepatu kulitnya selalu berkilau. Anda tidak pernah bisa melihat satu kerutan pun di celananya. Feng Yu telah mendengar bahwa Profesor Li menyukai puisi dan dia telah memberinya beberapa buku puisi. Tapi semua buku ini dikembalikan ke Feng Yu. Feng Yu tahu cara Profesor Li mengajar dan dia segera menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Maaf, Profesor Li, duduk. Orang tua Anda telah mengirim Anda semua ke Universitas Beijing untuk Anda pelajari. Ini untuk mempersiapkan Anda semua untuk melayani bangsa kita dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Jika kamu tidak berprestasi di sekolah, bagaimana kamu bisa menjawab orang tuamu dan negara kita? Ketika Profesor Li memarahi Feng Yu, dia juga mengambil kesempatan untuk memberitahu siswa lainnya. Dia kembali ke papan tulis dan mulai menulis sesuatu, melanjutkan pelajaran. Feng Yu melihat Profesor Li tidak menatapnya lagi, dia diam-diam mengeluarkan setumpuk kertas untuk menulis surat balasan. Feng Yu memahami Zhou Kexin dengan sangat baik dan tahu jenis lelucon apa yang dia suka. Dia menulis beberapa lelucon yang diambil dari internet di kehidupan sebelumnya dan beberapa salam.
Setelah selesai, dia melipat surat itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam amplop yang dia siapkan sebelumnya. Zhou Kexin berpikir mengapa dia tidak menerima balasan apapun selama beberapa malam ini. Layanan ongkos kirim terlalu lambat atau orang paling tampan kedua di dunia tidak mengirim balasan apapun padanya. Dia akan memperhatikan secara khusus di jendela kantor resepsionis setiap kali dia lewat. Dia mencari suratnya, tetapi dia selalu kecewa. Akhirnya, dia melihat surat yang ditujukan kepadanya ditempel di jendela suatu hari. Perasaan ini seperti ibunya memberinya gaun yang dia harapkan ketika dia masih muda. Dia segera berlari ke kantor untuk mengambil surat yang dia nantikan. Selama pelajaran, dia mencoba yang terbaik untuk tidak segera membuka surat itu. Dia berhasil menahan godaan membaca surat itu dan kembali ke rumah sepulang sekolah. Setelah makan malam, dia bahkan tidak menonton acara favoritnya di TV dan kembali ke kamarnya. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia perlu melakukan pekerjaan rumahnya. Zhou Kexin mengeluarkan surat dari tasnya setelah mengunci pintu. Karena dia terlalu cemas, dia merobek sebagian dari surat itu ketika dia membuka amplop. Air matanya hampir jatuh. Dia dengan hati-hati membuka surat itu dan mulai membacanya di bawah lampu mejanya. Dua lelucon ditulis dalam surat itu, dan dia harus menggigit jarinya untuk menghentikannya tertawa terbahak-bahak. Ia takut orang tuanya mengetahuinya. Orang tuanya pasti tidak tahu tentang sahabat penanya. Surat itu terlalu pendek. Hanya ada beberapa ratus kata. Dia membaca surat itu 2 kali sebelum menyimpannya di dalam kotak di bawah tempat tidurnya. Di dalam kotak ada huruf pertama. Dia mengambil kesempatan untuk menulis jawabannya. Tampaknya menulis surat balasan ini lebih mudah daripada menulis esai sekolahnya. Dalam 30 menit, dia telah menulis 2 halaman. Setelah beberapa perubahan dan menulis ulang dengan rapi di selembar kertas baru, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam amplop yang telah dia siapkan. Dalam perjalanan ke sekolah besok pagi, dia akan memasukkannya ke dalam kotak pos. Setelah menyimpan semuanya, dia melihat jam dinding. Oh tidak, dia masih belum memulai pekerjaan rumahnya. Dia berjinjit ke pintu dan membukanya diam-diam sebelum duduk di mejanya untuk memulai pekerjaan rumahnya. Ibu Zhou Kexin hendak pergi tidur, dan dia pergi untuk memeriksa putrinya. Dia senang putrinya bekerja keras. Kamu masih belajar. Tidur lebih awal. Besok kamu masih sekolah. Ya, ibu. Kamu tidur dulu. Aku akan segera menyelesaikannya. Zhou Kexin melihat ibunya menutup pintu. Dia menjulurkan lidahnya dan terus mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia tersenyum bahagia pada dirinya sendiri. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.